Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah buat kami semua saat ini. Sungguh kasih setiamu lebih daripada hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara, saat ini kita mau bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. kepada banyak bangsa. Sedangkan kami sendiri Sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, tidak punya pinjaman, cukup untuk cukup untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, mulai dari Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. sampai ke ujung-ujung bumi, Cukup untuk cukup untuk menjadikan semua bangsa menjadikan semua bangsa murid Kristus, murid Kristus, membaptis mereka membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. dan ampunilah dosa-dosa kami, Ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami pun mengampuni mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah Sebab Engkaulah yang empunya yang empunya kerajaan, kuasa, kuasa, dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita membacakan Mazmur 91 ini bersama-sama di tempat kita masing-masing dengan suara yang lantang. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita membacakan Mazmur ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku bermalam dalam lindungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku,
Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu mendengar firman-Mu. Urapi ya Tuhan, Evangelis Nika Anderson yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu daripada Engkau. Kami semua ada di sini Tuhan siap mendengar firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengar dan juga kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pagi semua, semangat pagi, salam revival, salam kebangkitan. Senang sekali kita boleh bertemu lagi di pagi hari ini di waktu New York dan sore di waktu Indonesia. Selamat datang semua ke doa pagi BMC New York. Selamat pagi, Evangelis Nika Anderson, apa kabarnya? Selamat pagi, semangat pagi yang di Baik, Amerika haleluya. dan selamat sore yang ada di Indonesia. Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mau tanya di sini ya, siapa di sini yang pernah marah? Saya termasuk saya, semua pasti pernah marah. Apakah marah itu menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan kita? Banyak orang menjadikan itu solusi dalam kehidupannya. Kalau sudah marah, lega gitu ya rasanya. Plong semua. Apalagi kalau marah, pakai ditambah bumbu. Tahu bumbu artinya? Perkataannya jadi kalau enggak sampai orang itu sampai jengkel atau sampai sakit, itu kita kadang sometimes nggak puas. Apalagi kalau marah bales-balesan. Akhirnya jadi apa? Marah akhirnya menjadikan caci maki. Kemarahan yang tidak baik akhirnya terluap dengan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu pertanyaan. Apakah anak Tuhan itu boleh marah? Pertanyaannya, apakah anak Tuhan boleh marah? Jawabannya, iya boleh. Anak Tuhan boleh marah. Tapi, ada tapinya ya. Tetapi yang disebut kemarahan yang dibolehkan di sini adalah marah yang menghasilkan sesuatu yang positif. Kita nggak punya maksud yang negatif. Kita nggak punya maksud memarahi seseorang atau siapapun juga, terus kita bermaksud menyakiti. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi marah yang dimaksud di sini adalah marah yang mendidik. Contohnya, kita marah kepada anak kita. Pasti orang tua di sini pasti punya pengalaman juga marah kepada anaknya. Tapi kita maksudnya baik, maksudnya mendidik. Contohnya, seperti anak saya leskan piano. Saya tahu mereka bisa struggle dengan piano itu. Tetapi kita sebagai orang tua, kita mau mereka berhasil, sukses, nggak sia-sia
main pianonya. Oleh sebab itu piano kan nggak bisa cuman sekedar sekali main di tempat les sudah that's it. Tetapi mereka butuh latihan. Nah, waktu latihan itu pernah menghadapi suatu proses. Ayo, waktunya main piano, latihan piano. Anak dengan santai jawab sambil pegang handphone. Ya, gitu ya. Ya, sekali. 2 kali. Sudah jam berapa ini? Kok nggak main-main piano? Jam berapa? Nanti. Nanti jam dimundurin 1 jam lagi. Oke, 1 jam ya. 1 jam. Maksudnya kita mendidik, kita lihat 1 jam. Misalnya jam 1. Begitu jam 2. Lah kok tambah enak-enak terus. Kayak lupa didiemin aja dulu. Sampai ternyata jam 2:30, setengah 3. Siapa yang tadi bilang jam 2 mau main piano? Lihat jam. Ups. Terus masih protes. Kalau jam 4, minta mundur lagi jam 4. Sebagai orang tuh akhirnya kesel kan? Kesel ya. Akhirnya minta mundur. How about 4? No. Sekarang. Oh, masih arguing. Akhirnya kita emosi ya. Oke, orang tua, karena anak masih arguing, sudah dimundurin, masih arguing. Akhirnya kita emosi. Akhirnya kita dengan suara intonasi yang keras, sekarang. Wah, kita so emosi ya. Itu ya, itulah. Tapi kita maksudnya baik. Itu maksudnya mendidik mereka. Bisa mereka tanggung jawab dengan perkataannya. Kalau kamu janji jam 2, ya jam 2 kamu main piano. Jangan ditunda lagi. Jadi kita jengkel. Jadi kita ini boleh sebagai anak Tuhan marah. Tapi satu pesannya, jangan marah itu terus kita bawa terus. Kita ungkit-ungkit lagi. Nanti anak jadi kasihan juga karena kita ungkit-ungkit lagi. Atau kita banding-bandingkan dengan anak lain. Anak itu loh pinter sekali main piano. Kamu tuh bodoh. Nah, itu lebih gawat lagi. Jadi kita tuh marah tujuannya kasih, mengasihi. Tujuannya kita baik. Itu yang marah yang Tuhan bolehkan. Jadi tidak boleh marah sampai besok atau besok lagi. Akhirnya bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Seperti kita belajar dari kisah Yunus. Ingat kisah Yunus? Mari kita buka di Yunus 4. Di Yunus 4 itu akan suatu cerita yang sangat menarik. Setelah kita mempelajari kisah Yunus sebelumnya ya. Di mana di dalam Yunus 4 dikatakan bahwa Yunus itu belajar untuk menginsyafi bahwa Tuhan itu tuh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia berusaha untuk menginsyafi ya. Tetapi kita pelajari di dalam Yunus 4. Yunus itu kesel sekali sama orang-orang yang di Niniwe, juga kesel juga sama rencana Tuhan. Kok harus mengasihi orang-orang Niniwe? Kalau bisa tuh dihukum aja orang-orang Niniwe yang berbuat jahat itu. Jadi dia tuh heran sama Tuhan. Sampai dia tuh ngomong sama Tuhan di ayat kedua. Dia sampai berdoa kepada Tuhan. Loh Tuhan, kalau ingat kan kalau aku nih sampai melarikan diri ke Tarsis. Ya karena orang-orang itu loh Tuhan enggak cocok lah intinya untuk dikasihi. Sampai dia berkata begitu, sebab aku tahu engkau lah Allah yang Maha Pengasih, engkau Allah Maha Penyayang, terus engkau panjang sabar, terus akhirnya Tuhan menyesal untuk menghukum. Jadi akhirnya Yunus ini kesal dengan Tuhan itu, kok Allah Maha Pengasih dan Penyayang sih gitu loh. Dia tuh kesal sama Tuhan. Akhirnya sampai di ayat ketiga itu dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi saking keselnya kok bisa Tuhan itu ya mengampuni. Dia lupa bahwa hidupnya sudah ampuni. Dia lupa akan hal itu. Sampai di ayat keempat dikatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Ini yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini. Layakkah engkau marah? Sampai dikatakan Yunus meninggalkan kota itu, dia jengkel, dia sampai sengkelnya dia, tapi Tuhan tuh masih baik hati. Dia menghibur Yunus ini. Waktu dia duduk di dalam panas matahari, Tuhan kasih tumbuh-tumbuhan pohon jarak. Saya pelajari ya bahwa pohon jarak itu menarik sekali. Dia bertumbuh bisa sampai 3-4 meter.
daunnya tuh besar, bagus gitu ya. Daunnya tuh lebarnya 1 meter. Terus bijinya tuh menghasilkan minyak. Tapi ya kita baru nggak bisa bayangin seperti apa ya buah jarak itu. Manis, asin, kecut. Saya belum pernah makan buah jarak. Tetapi katanya bijinya mengandung minyak. Jadi Tuhan mengasihi Yunus. Di saat panas terik Tuhan kasih. Tapi Tuhan akhirnya di setengah cerita itu, Tuhan besoknya, Tuhan binasakan itu pohon jarak. Sehingga melewati ulat, pohon jarak itu akhirnya menjadi layu dan mati. Singkat cerita, akhirnya apa yang dilakukan Yunus? Yunus marah lagi kepada Tuhan. Marah lagi. Mudah emosi ini ya. Si Yunus ini. Mudah emosi. Marah lagi kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini membiarkan istilahnya pohon jarak ini kok sampai layu? Dia tuh kesal sama Tuhan. Sampai di ayat ke-9 dikatakan. Tetapi Tuhan tuh mengasih firman Tuhan. Katanya, laikkah engkau marah karena pohon jarak itu? Tuhan berfirman kepada Yunus. Jawabnya, dia bisa bilang seperti ini. Layaknya aku marah sampai mati. Jadi dia tuh sampai membenarkan dirinya bahwa marah itu yang dia lakukan itu sangat benar. Sampai dia bilang, selayaknya aku marah sampai mati. Benar-benar parah ini ya Yunus. Dia sampai marah tuh sampai mau mati. Jangan sampai ya di sini kita marah sampai mau mati kayak Yunus ini. Yunus ini benar-benar memang keras hatinya, sampai marah aja sampai mau mati, sampai kesalnya. Tetapi Tuhan itu tetap Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Di ayat 10 dan ayat ke-11 Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Ya jelas saja dia nggak berjerih payah. Tinggal duduk, pohon jarak tumbuh sendiri. Tetapi dia bisa marah, besoknya kok mati. Kok dia tidak kreasi, dia tidak membuat pohon jarak itu, dia tidak bersusah payah untuk membuat pohon jarak itu. Tapi dia marah-marah sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan pengertian di ayat ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Akhirnya Tuhan kasih tahu jawabannya. Kamu yang sama pohon jarak itu loh, kamu tidak menumbuhkan. Kok kamu bisa kesal, marah, sampai mau mati. Dikatakan demikian. Makanya kita harus bisa mengontrol emosi kita ya. Yang pasti jangan pernah marah kepada Tuhan. Kalau marah kepada Tuhan lebih merugikan lagi. Karena Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Kita berkata, berhentilah marah. Kenapa? Mari kita lihat dalam Mazmur 37. Kita pelajari Mazmur 37 ayat 1 sampai ke 8. Di sini dari Daud dikatakan di ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Akhirnya apa? Banyak orang ini marah bukan untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi marah karena ingin melampiaskan sakit hatinya, ingin melampiaskan kekecewaannya. Akhirnya tidak terkontrol dan membahayakan hidup orang. Sering kita lihat kasus kejahatan. Awalnya dari apa? Kemarahan. Kemarahan yang tidak terlampiaskan. Akhirnya dia mau melampiaskan, akhirnya menjadikan hal-hal yang tidak baik dan membahayakan. Jadi yang pertama dari ayat 1 dan kedua kita pelajari, akibat karena marah ini, karena alasan-alasan yang keliru. Jadi yang pertama kita pelajari di Daud, marah karena alasan-alasan yang keliru. Jangan sampai kita memiliki alasan yang keliru. Jangan sampai ya. Yang kedua, kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dari Daud di ayat ke-3 sampai ke-5. Dikatakan percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Di ayat 3 ke 5 ini, kalau marah, kita tuh tidak bisa percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Hati-hati, kalau marah kita bisa nggak percaya kepada Tuhan dan kita tidak berserah kepada Tuhan. Karena kalau orang biasanya sudah marah, kadang tidak berpikir jernih. Jadi kadang kita memang pernah jengkel ya, tetapi kadang waktu kejengkelan kita tuh ingin memperkatakan tuh perkataan yang tidak baik. Apalagi kalau orang yang berkata, yang kita marahi itu juga berkata yang tidak baik kepada kita. Rasanya kita itu ingin membalas, mengatai lebih sakit lagi daripada dia, seperti itu. Tetapi selalu kita ingat firman Tuhan. Kita harus bisa menguasai diri. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita sampai marah, kita tuh tidak percaya pada Tuhan, kita tidak berserah pada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim atas musuh-musuh kita, bukan kita yang menjadi hakim. Amin. Kita pelajari kemudian di ayat ke-6 dan ke-7 yang ketiga. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Di ayat ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi marah di sini jangan sampai menjadikan kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Kita mau belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerti akan kehendaknya. Sering gara-gara kita tuh jengkel sama seseorang, terus kita jadi marah melihat orang yang kok itu lebih berhasil ya hidupnya. Loh itu bukan Kristen loh. Itu orang dunia. Waduh kok bisa ya orang dunia tuh sukses sekali. Terus kita jengkel, kita iri. Atau kita mau berusaha untuk menjadi lebih kaya lagi. Sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai menghalalkan segala cara. Jadi kemarahan ini hati-hati. Kalau kita marah, kalau bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya kita akhir gara-gara marah, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Ayat keempat dari Daud. Yang keempat, ayat ke-8. Dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kalau marah, ingatlah ayat ini. Mazmur 37 ya, ayat ke-8. Berhentilah marah. Karena kalau kita keterusan marah, satu hari itu muka kita tuh tidak sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi sering ya kalau marah, mami ini tidak suka loh marah. Jadi sampai gitu. Tapi kamu kok buat mami ini marah gitu. Mami ini tidak suka marah. Tapi harus marah. Itu kalau sudah saking jengkelnya ya, sampai saya tuh bilang gitu, mami ini enggak suka marah, tapi harus marah karena kamu nih keterlaluan. Jadi oh my God, sampai kadang kalau udah calling down, udah oke, udah tenang, saya teringat aduh kasihan ya, terus sini tak perlu lagi, tak perlu sini sorry ya kalau tadi mama mungkin too much atau Didi mungkin marahin kamu too much, sorry ya, sampai ya karena kita jangan sampai kemarahan tuh menyakiti hati anak-anak. Jadi saya make sure, tahu enggak sih tadi tuh mami marah tuh kenapa? Tahu enggak sih tadi Dedi tuh marah kenapa? Jadi ada alasan kenapa marah. Tetapi tujuannya mengasihi. Ingat sekali lagi tujuannya mengasihi. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan lagi, berhentilah marah. Artinya tuh stop. Don't be mad. Karena enggak baik. Kalau kita marah, kehilangan sukacita sepanjang hari. Berangkat ke gereja, bisa juga membuat kita emosi. Sudah dikasih tahu, jam 9 jalan. Yang terjadi apa? Wah, 9 itu belum tentu jalan. Jam 9.05 sudah ditunggu di dalam mobil. Sampai dedinya sudah tunggu dalam mobil. Semua pada sibuk cari sepatu. Wah, heboh. Akhirnya enggak berangkat. 9 sampai mobil 9.10.
akhirnya bisa apa? Emosi. Jam berapa tadi? Jam 9 perjanjiannya. Sampai jam berapa? Nggak bisa lihat jam ya. Nah, akhirnya kita jadi ya, tapi itulah contoh-contoh kehidupan. Jangan mudah marah. Akhirnya ya sudah kita doa. Cetar musik, nyalakan puji-pujian. Akhirnya ya sudah, akhirnya semua menjadi oke. Tapi ya itulah, memang marah itu bisa yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi karena situasi. Nah, Tuhan mau kita tuh bisa kontrol, menguasai diri, belajar untuk sabar. Ayo semua los dadanya. Sabar ya, supaya kita ini tidak mudah marah. Sabar. Jadi Tuhan selalu ingat firman Tuhan. Mazmur 37 di ayat ke-8, berhentilah marah. Amin. Jadi boleh saja orang Kristen itu boleh marah, tapi dengan alasan yang benar, dengan tujuan mengasihi, dengan tujuan mendidik, bukan dengan karena kita meluapkan emosi kita sampai digaspol gitu marahnya. Jangan sampai, karena akan merugikan banyak orang dan merugikan kita semua. Nggak ada gunanya sebenarnya marah itu kalau diterus-terusin, karena kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kecantikan, kehilangan kegantengan ya. Karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dalam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dalam setiap hidup kami, Bapa. Kami ingat Tuhan, untuk kami tidak boleh marah Tuhan, untuk berterus-terus bahkan Tuhan mengingatkan kami untuk kami berhenti marah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki roh penguasaan diri Tuhan, untuk kami lebih belajar untuk mengerti kehendak-Mu. Kami boleh belajar lebih lagi mengerti kehendak dan rencana-Mu, sehingga apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bukan kami menjadi batu sandungan Tuhan, tetapi kami juga boleh menjaga setiap perkataan kami, sehingga setiap perkataan kami boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biar Tuhan damai sejahtera sukacita boleh melimpah atas hidup kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini benar-benar boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.